Buka mata. Tep. Oh, tengkorak depan mata. Depan muka nih, tengkorak. Halo, assalamualaikum semuanya. Shiva Kennedy di sini. Hai sobatnya Shiva, kenalin, aku Shiva Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru. Bersama Airika hari ini. Mungkin teman-teman di sini baru pertama kali ngelihat Airika masuk ke video Shiva ya. Memang kan sebelumnya Shiva di Aceh kan seringnya. Dan kalau ke Duri itu liburan palingan 1 atau 2 minggu paling lama. Dan gak pernah bikin video sama teman kayak gini. Dipertemukannya di sini loh. Mungkin sebelum kita sharing lebih banyak, Airika mungkin mau kenalin diri. Siapa tahu di sini ada teman-teman Airika yang nonton gitu kan. Wah, Airika gitu. Ya kenapa? Ya maksudnya seorang Airika gitu masuk YouTube yang biasa di belakang layar. Oh iya ya, biasa kan? belakang layar. Oke, kenalin, aku Airika. Kita temenan dari SMP. Sebenarnya kita kenalnya tuh dari grup nasyid dan dia lupa. Kita tadi udah ngomong, dia Lupa serius. Ternyata pre-eksisnya di nasyid gitu ya. Terus kamu tuh orang Duri, tapi kuliahnya di Aceh. Iya. Aku orang Aceh, tinggalnya di sini. Serius orang Aceh? Orang Aceh, Shiva. Berarti tau dong kayak Pehaba, Kale Pajebu. Aceh itu cuma tempat lahir dan tempat aku lebaran doang. Oh gitu. Terakhir pernah kan ke Aceh? Atau pas tiap lebaran? Tiap lebaran. Tiap lebaran? Tahun ini doang ya enggak? Wow. Karena koronces. Oh koronces. Ya itu udah dimaklumi semuanya. Shiva pun terhambat kuliah gara koronces juga. Jadi sebelumnya itu di Aceh di mananya? Di Langsa. Lewat kan pasti kalau mau ke Langsa mau. Oh, serius. Langsa itu Kota persinggahan. Iya. Jadi memang kalau kita sebelum ke Lok Sumawe itu ada Langsa sekitar 3 jam kemudian atau 4 jam baru ke Lok Sumawenya. Berarti Ika jalur darat dong? Iya. Berarti dari Duri ke Medan, Langsa. Wow. Jadi kayak kita gimana ya tuh kebalik gitu ya? Ketukar. Tapi di Aceh lumayan asik sih kalau menurut Shiva. Dulu belum pernah sama sekali ke Aceh dan harus kuliah ke Aceh. Itu kan sebuah apa ya, pertimbangan besar juga gitu Kak. Bayangin misalnya Ika belum pernah kemana misalnya, ke daerah di Indonesia ini. Ke Kalimantan pernah nggak? Pernah. Ke Sulawesi? Oh pernah. Kayaknya Kan Airika, Aceh, Irian, Kalimantan. Wow. Jadi kayak ada filosofi nama ya? Ada. Serius? Iya. Habis dari Kalimantan tuh ke Sulawesi. Oh, itu karena pekerjaan orang tua Iya, atau Jadi memang Aceh, Irian, Kalimantan. keren, Airika. Jadi memang setiap nama orang tuh punya filosofi ya. Tapi kalau Rika tuh nama daerah ya. Indonesia banget. Indonesia banget. Misalnya kemana nih Ika yang belum pernah ke Bengkulu? Oh ya belum. Nah, terus Ika mau hidup ya kan, tinggal sendirian di Bengkulu, pasti itu kan culture shock dan pertimbangannya juga banyak ya. Kayak gimana nanti di sana, apakah ada saudara dan lain sebagainya. Terus Shiva kayak ke Aceh itu juga salah satu pertimbangan besar karena belum pernah ke sana sama sekali, belum tahu daerahnya dan ternyata suka. Di Aceh lah tempatnya berkembang. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang terutama nih kan mau kuliah ya besok, itu mungkin jadi salah satu pertimbangan juga. Jadi jangan takut dulu gitu, mau merantau ke negeri orang, dicari tahu aja gitu. Karena hal yang menurut kita tuh apa ya Kak, menakutkan atau itu yang malah mengembangkan kita. Gitu, itu sih. Oke, kita lanjut nih. Apa lagi Kak? Ini kenapa lo ngundang gue kesini? Langsung ya to the point. Jadi gini, beberapa hari yang lalu itu, berapa hari atau seminggu ya, udah seminggu yang lalu itu Shiva ngelihat story Airika. Cerita itu tentang kejadian aneh atau apa ya kita bilangnya? Bisa lah, paranormal experience sejenis itu yang Airika alami. Dan Shiva mikirnya masa iya gitu, kok bisa gitu kan. Shiva rasa dan Shiva yakin gak semua orang yang punya pengalaman kayak gitu kan. Nanti nih kita ceritain. Jadi setelah Shiva ngeliat story itu, Shiva pun penasaran kan apa ini benar atau enggak. Terus Shiva langsung konfirmasi ke Ika. Tapi waktu itu Shiva lihat story-nya gak bertahan lama ya. Ke Ika hapus ya? Ika hapus. Kenapa Ika hapus waktu itu? Takut aja nanti ternyata yang di dalam itu marah yang diceritain. Oh gitu. Mereka gitu loh. Serius? Diceritain kok bisa marah. Oh gitu. Nanti kalau teman-teman yang penasaran nih, pantengin video ini sampai habis. Jadi setelah itu Shiva langsung chat Ika via WhatsApp. Pokoknya intinya menanyakan
apa benar terus gimana gitu. Udah mungkin Ika langsung cerita deh gimana sebenarnya. Mungkin Ika bisa cerita kayak kapan atau gimana sama yang Ika rasain gitu. Ini kita masuk ke mimpinya ya. Kalau ke mimpi itu sebelum tidur itu aku udah ada ngechat salah satu teman aku di jam 2 malam. Jam 2 malam. Kenapa sih harus jam 2 malam Ika? Saya emang gak bisa tidur atau udah kebiasa begadang? Dia curhat. Oh dia curhat. Oh, Sesi curhat itu malam. Teman-teman saya selalu menghubungi saya malam. Saya nggak tahu kenapa. Makanya HP saya ini nggak bisa saya silent karena pasti ada aja yang curhat. Malam. Aku tidur duluan ya. Dia masih ada kerjaan. Jam 2 tuh tidur. Nggak lama itu tuh udah, wah ini mimpi nih. Di dalam mimpi aku kerasa aku lagi mimpi. Aku lihat adek aku megang jilbabnya, aku kerasa tekstur jilbabnya. Kayak seakan nyata ya Kak? Ya itu namanya vivid dream. Vivid dream. Kalau kita ngerasa mimpi kita tuh nyata, itu namanya vivid dream. Vivid dream. Aduh kok merinding suara. Vivid dream. Terus, nah, abis itu ternyata aku ngerasain lucid dream. Lucid dream itu kita bisa ngontrol mimpi kita. Loh kok aku di sini sih? Tep, ganti posisi, langsung ganti. Tadinya itu kayak di ruang kelas sama adek aku. Kok aku di sini ngapain sih? Dah, tep, ganti ke perumahan rumah. Terus udah, ini bisa dua jalan nih. Aku keluar ke jalan utama, atau aku pulang ke rumah. Pulang rumah aja deh. Pulang. Sampai depan pintu ketemu papa kok merengut sih? Merengut. Karena itu lucid dream. Senyum. Lucid dream itu kita bisa ngontrol mimpi kita apa aja. Kita pengennya gimana gitu ya. Karena udah sering lucid dream, jadi kita udah tahu, oh ini gue mimpi nih. Kita jalanin gitu. Sampai suatu ketika kayak udah mulai agak gak enak nih. Udah ada hal-hal yang ada intrik-intrik yang mulai mau masuk nih. Gimana? Jadi pas udah ketemu papa, depan rumah aku tuh ada mobil biasanya. Jadi papa minta tolong bantuin masukin kereta dorong bayi. Kan kita nggak ada bayi di rumah. Iya. Nggak tahu bayi siapa. Nggak ada bayinya. Terus. Itu mobil tiba-tiba mundur. Ya aku naik dong. Kita kalau apa refleks dong. Iya. Nah skinnya tuh udah berubah. Dan aku nggak bisa kontrol. Itu ke area yang aku bahkan di situ ngeliat makhluk warna biru. Dia ngelambang-lambang ke aku. Kayak ngelambang-lambang. Ini nih mau ngelewatin dia. Di situ ada api unggun tuh, orang biru-biru rame-rame kayak pernah nonton Avatar nggak? Pernah. Agak-agak kayak gitu. Aku bilang ini gimana sih keluar dari mimpinya? Tiba-tiba kayak tep, yang megang. Ada yang ngerasa? Kerasa dong, tep gini kan. Ini udah masuk nih ke alam nyata. Buka mata. Aku udah tahu, ini pasti ada yang nggak enak nih. Udah kerasa nih ada yang megang. Gue intip dikit aja. Tep gitu. Emang kebuka mata Ika? Kebuka, aku bisa buka. Dan aku tahu itu kita nggak bisa teriak kan. Jatuhnya sleep paralysis. 3 nih. Vivid dream, lucid dream, sleep paralysis. Terus? Nah, buka mata, tep. Oh, tengkorak depan mata. Depan muka nih, tengkorak. Bukan tengkorak lab. Tapi tengkorak yang di gua itu loh, yang warna coklat. Yang kayak gini gambarnya. Tengkorak serem, yang warna coklat-coklat gitu. Itu masih mimpi kayaknya Kak. Sepertinya masih mimpi. Ika juga berpikir itu kan. Itu tapi kayak seakan memang nyata Ika udah buka mata, terus di depan ada itu. Iya, dia ngembusin asap ke muka, itu kerasa kan. Ika tutup mata lagi. Oh ini masih nggak beres nih. Ucap-ucap dong. Muslim kan, ucap-ucap. Astagfirullah, zikir lah pokoknya. Udah lama, udah nggak masalah. Lampu kamar masih mati. Kau hubungin kawan Ika yang tadi. Ini udah sadar nih memang. Udah sadar. Yakin udah sadar. Karena aku udah ngubungin teman. teman. Nah, udahlah, gue tenangin hati aja. Kami tidur selalu buka jendela, jadi cahayanya tuh dari luar. Jendela gitu aja, karena kan itu masih pekarangan belakang rumah. Di dalam gelap, di luar terang. Iya. Jendela kebuka. Jadi pas lagi ngobrol, lewat hitam. Bayangan gitu. Nggak bayangan, emang kayak sosok, tapi di dalam kamar, bukan di luar. Oh iya. Di dalam. Gue sampai, gitu kan. Itu apa gitu? Gue takut gitu kan. Oh sama teman, waktu masih call ya? Diri dong. Ini mau papasan nih, mau ngidupin lampu. Iya. Tep, hidupin lampu udah. Nggak ada. Gara-gara yang itu tadi, gara-gara terlihat itu tadi. Oh, nih gue diganggu. Ngerasa lah. Kalau mimpi ya kita ya udah nggak bakal kelihatan sosok setelah iya. Itu sih yang kena. Atau karena ini nggak sih? Karena Ika sebelum ngerasain terus kayak ada imajinasi Ika. Dia lambat, bukan cepat. Kalau cepat kita masih kayak bayangan gitu, bayangan hitam. Sosok. Tahu,
Sosok orang jalan gitu, gelap. Bingung membayangkannya guys. Jangan dibayangin. Iya, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman bisa cerita juga di bawah ya. Iya. Ini contoh kasus lagi. Pernah di kosan lama. Nah, di kosan itu kita pernah mimpi juga, tiba-tiba kebangun nih, cuman kok posisi lemarinya berubah ya. Ini jatuhnya kayak astral. Kita jalan, kita bisa lihat diri kita. Oh, gue lagi tidur. Gue lagi tidur nih. Itu dalam mimpi ya? Kak? Dalam mimpi. Bentuk lemarinya beda ya gitu. Posisinya beda ya. Dan aku itu mungkin entah salah atau apa nggak tahu ya. Aku tuh naruh anduk di pintu kamar mandi. Di antaranya. Iya. Namanya kosan gitu. Iya. Pintu kosan kan yang plastik gitu ya. Pintu kamar mandi ceritanya kebuka. Kok kebuka ya? Nah, aku tutup. Dalam mimpi itu dalam mimpi tutup. Gitu. Terus. Pas aku tutup anduk nih, lama-lama bentuk muka. Kok maju nih? Gue tolak dong. Bandel. Iya. Masih bisa ketawa dia guys. Tuh muncul. Boom. Gue inget banget gimana. Mohon maaf ya. Gimana? Enggak, mohon maaf ya ini. Enggak, gue nggak mohon maaf ke orang-orang yang nonton. Yang gue ceritain. Oh iya. Dia cewek. Pakai baju gengsi. You can see ya. Rambutnya panjang. Giginya tajam, hitam. Dia hitam. Giginya tajam. Dia kurus. Terus di mimpi itu aku shock. Dia narik tanganku, aku mau keluar ke pintu kos. Masih dalam mimpi. Masih dalam mimpi. Pokoknya bergelut lah di situ. Kayak kita mau pergi terus dia masih narik. Itu kok kekunci kan? Pas aku buka, tep, bangun. Tau nggak yang kejadian apa? Ibu kos buka kunci kamar aku nggak bisa. Dari luar. Oh. Atau emang dikunci nggak? Enggak, udah buka. Itu sama buka kunci sama ibu kos sampai diganti. Ini yang serius ya? Ini serius loh. Enggak, aku masih mikirnya itu masih paling mimpi. Iya. Adalah anak IndiHome datang ke kos. Wifi nih. Enggak, anak Indigo maksudnya. Oh, anak IndiHome. Main lah. Kak, di sini ada penunggunya ya? Nggak tahu. Karena aku nggak bisa lihat. Aku tahunya kan. Dan mimpi doang ya, mungkin ngerasain gitu ya. Ada loh Kak di sini. Emang kayak mana bentuknya? Cewek, rambutnya panjang, kurus. Persis Hitam Kak. Iya, giginya agak tajam kan. Di situ aku baru merinding. Berarti yang aku lihat benar. Serius dia sepersis itu ngomong. Nah, aku itu udah agak 6 bulan aku ya udah gitu loh. Itu mimpi. Aku selalu berpikir, oh udah itu mimpi. Sampai suatu saat dia ngomong, anjir bener ya. Deg-degan gak tuh? Iya, dia merinding dari tadi. Tapi ya itulah ya pengalamannya. Kita kan nggak tahu. Yang kita hadapi itu sebenarnya di mimpi itu emang beneran sleep paralysis kah? Atau memang kita diganggu? Iya. Ya kalau misalnya sleep paralysis ya kita nggak lihat lagi di dunia nyata gitu. Ya udah, cuma ngerasa nggak bisa gerak, nggak bisa bangun, nggak bisa teriak. Jadi ya kayak yang menurut Syifa baca dan pelajari juga, memang orang dengan sleep paralysis itu ya, itu memang ada beberapa orang yang ngelihat entah itu bayangan hitam, entah itu benda bergerak gitu. Tapi yang terjadi di Ika ini kayak di dunia nyata juga ada gitu. Dan teman Ika pun, teman yang IndiHome itu ngevalid kan ya, yang kita lihat. Dan persis gitu, ciri-cirinya sesuai yang Ika mimpiin gitu. Itu mungkin yang membedakan sama yang kayak orang sleep paralysis biasa gitu. Tapi by the way ini dari kapan sih Kak? Maksudnya awalnya tuh kapan gitu? Ika mulai mungkin tidurnya nggak nyaman atau apa? SD sih. Dari SD? Pernah cerita ke orang tua atau? Pernah, tapi kayak apaan sih gitu. Jadi kayak nge-keep sendiri. Kadang takut aja sendiri jadinya. Kadang ngeliat kayak keluarga meninggal. Seminggu kemudian meninggal. Oh iya? Kayak itu saudara dekat ya biasanya. Saudara dekat. Terus kalau menurut Ika kayak yang Julnar Risa itu gimana? Kan mereka tuh banyak yang gitu juga kan? Ya benar, emang ya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Kan mereka kan di depan layar begitu. Itu ada beberapa hal yang di belakang layar mereka nggak ngasih tahu. Iya. Kan mereka ada bilang itu nanti kita di belakang layar. Nah itu ada. Sebenarnya yang mereka hindari yaitu kita ngomongin gini katanya mereka tuh ngerasa. Dengerin Ika tuh kayak percaya loh, serius. Bukan karena gimana ya, bukan karena Ika teman Syifa atau gimana. Karena aku logis juga. Aku nggak gampang percaya. Ngerasain sendiri kayak gitu. Sampai logika tuh wah
Gitu aja sih sampean. Wah, bukan nggak dicari-cari di internet atau gimana, Searching juga gitu ya. ngelihat orang meninggal itu beban loh. Terakhir itu memang aku kabarin itu waktu mbah aku meninggal sih. Mbah udah koma. Terus Itu aku bilang, "Pah, balik pulang." Di situ kan cuma lihat gini sih, mereka sampingnya tuh mbah juga berdiri, udah di luar, arwahnya tuh udah di luar. di dalam mimpi kah Di itu? dalam mereka itu, ini udah gak lama nih. Kayak ngasih tahu, suruh lah papa tuh pulang. Ya udah, saya suruh pulang, Pak tinggalin kerja itu dulu. Di rumah sakit Medan sih tepatnya. Jadi Pak pulang. Terus pulang agak berapa hari meninggal. Beban nggak tuh? Eka nggak bilang, Pak, nggak bilang mimpinya, cuman Eka bilang, Pak ini udah ngerasa gak enak pulang. Syukur nurut, alhamdulillah. Jadi nggak nyesal. Gitu. Iya, bisa melihat orang tuanya ya ketika masa-masa kayak gitu ya. Pokoknya kalau ngadapin hal kayak gitu, usahakan berpikir logis dulu, tenangin diri dulu. Kalau emang bener-bener itu ya udah di luar nalar, bolehlah konsultasi sama ya temennya yang kira-kira ngerti. Karena kalau nggak ngerti, paling bilang, "Lu gila lu ya." Malah digituin. Malah digituin, malah kita down. Itu sih saran gue. Nonton video kita selanjutnya nanti. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar teman-teman dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Dan jangan lupa like videonya, kirim link video ini ke teman-teman kalian semua ya. Siapa tahu ada yang Perlu pengalaman ini. ini. Kalau mereka nggak sendiri. Gitu. Mungkin itu aja guys ya video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.